Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala sahra Ramadhana qurrata wajhin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala jami'in ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bis-salati waz-zakati was-siyam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uutsun ila kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Siang hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa mendapatkan berkah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, kita manfaatkan waktu yang sebentar ini karena insya Allah kita tidak lama lagi akan memasuki 1 bulan yang dinantikan oleh seluruh umat muslim di muka bumi ini. Saya juga tidak tahu apakah kita ini juga orang yang menantikan bulan Ramadan atau bahkan ketika Ramadan akan datang itu rada susah ya. Ramadan tengkorak kosong gitu. Ada yang begitu kira-kira ya. Ada yang tapi di luar sana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar Ramadan karena Ramadan itu ayat yang kita baca di dalam mukadimah tadi itu turunnya di Madinah, yaitu tahun kedua Hijriah. Di saat itu musimnya sangat panas dan terik ya. Tentunya panasnya berbeda dengan panas di kita ya. Lebih panas di Madinah dibandingkan di Surabaya. Mungkin bisa 40 atau 40 lebih ya, panasnya. Sementara di Surabaya paling panasnya 36 derajat ya. Melihat atau mendengarkan perintah puasa ini turun, sahabat-sahabat juga bersedih sebetulnya. Karena begitu panasnya cuaca di Madinah, maka susah mereka mendengar ayat yang disampaikan Rasulullah SAW tentang perintah puasa. Sehingga para sahabat ini di hadapan Rasulullah SAW pada tertunduk mereka, rada lesu, wah puasa berat gitu kan. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan di hadapan para sahabat, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Mendengar berkah ini ya, ini mengembalikan semangat para sahabat ingin meraih apa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini semangat kalau mendengar berkah, nah ini bedanya kan. Kalau berkah itu apa ini berkah? Kita tidak terlalu tertarik dengan berkah. Tapi kalau berkat ini, dia rada tertarik.
Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berkah itu lalu berdoa semua, tidak lagi tertunduk tapi semangat ingin meraih keberkahan apa yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Ramadan itu. Ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah semuanya hafal dengan ayat ini ya, kecuali yang belum hafal ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Perintah puasa ini adalah perintah syariat yang lama. Pada zaman nabi-nabi terdahulu telah disyariatkan puasa, sebagaimana perintah kepada Nabi Nuh alaihissalam beserta umatnya setelah kapalnya itu mendarat di Irak ya. Lalu setelah itulah diperintahkan puasa kepada Nabi Nuh alaihissalam. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Nabi Musa alaihissalam juga diperintahkan puasa. Sebelum menerima Taurat diperintahkan puasa. Untuk apa? Meningkatkan kualitas rohaninya. Karena akan bertemu Allah, menerima Taurat itu. Kita juga demikian. Ramadan ini sebetulnya juga memperingati turunnya Al-Quran. Maka sebelum kita menerima Al-Quran diperintahkan kita untuk berpuasa selama 30 hari sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Setelah puasa 30 hari menjadi orang yang muttaqin, akan siap menerima petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran Al-Karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa penafsir, beberapa ayat di dalam Al-Quran itu paling tidak ada 89 satu ayat itu diawali dengan kalimat yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu di dalam Al-Quran terdapat 89 ayat yang dengan kalimat yang sama seperti itu. Ada beberapa penafsir bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Makanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khusus kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada yang lain, khusus kepada orang-orang yang beriman. Mengapa dikhususkan seperti ini? Ini bentuk kasih sayang Allah dengan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya yang beriman agar apa? Agar berkenan melaksanakan apa yang akan diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau kita memanggil anak kita, kalau akan kita perintah itu biasanya kita dengan penuh kelembutan. Kalau dikasar kok tidak mau melaksanakan. Allah tahu hamba-hambanya yang beriman itu. Karenanya dipanggil dengan kekhususan ini agar mau melaksanakan apa yang akan diperintahkan Allah atau sesuatu yang dilarang Allah, dia mau menjauhinya. Ini dari beberapa penafsir. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah ibnu Mas'ud, mengatakan begini: kalau satu ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka setelahnya itu ada sesuatu yang penting yang supaya dilaksanakan oleh hamba-hambanya yang beriman. Dan sesuatu yang penting itu tidak akan mampu dilaksanakan kecuali oleh orang-orang
yang beriman. Atau kalau itu larangan, maka yang mampu meninggalkan larangan itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Orang yang tidak beriman kepada Allah, dia tidak akan mampu melaksanakan ibadah puasa. Orang yang imannya turun, kondisinya itu pun kadang-kadang tidak mampu. Karena itu di 2 bulan sebelum Ramadan kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW memperbanyak amalan-amalan soleh, supaya di saat masuk Ramadan iman kita itu dalam kondisi yang prima. Yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqusu bimaksiyah. Jadi akan meningkat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iman itu akan turun dengan kemaksiatan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Rasulullah mengajarkan supaya menghadapi Ramadan itu iman ini meningkat, iman itu prima, sehingga kita mampu melaksanakan tugas-tugas di bulan Ramadan. Kalau ketika memasuki Ramadan iman kita turun, ya kadang-kadang ya mokel banget. Ketika kita jalan di jalan raya, tola-tola yang mau seger gitu. Ini kalau imannya tidak kuat ya wis mokel wis kapopong. Nah, seperti itu. Boleh dicoba ya. Karena dulu juga pengalaman begitu. Apalagi di kota yang panas seperti ini. Ya, sedang di jalan panas. Kalau dulu kan ada es keronjong ya. Es keronjong. Seger rasanya. Dan itu bisa menggeliti hati kita. Mokel. Nah, karenanya memasuki Ramadan kita mesti meningkat. Kenapa kok orang lain selain orang yang beriman ini tidak akan mampu melaksanakan puasa? Karena puasa itu merubah pola hidup kita. Yang biasa kita makan di pagi hari, siang hari, ini dirubah pola hidupnya itu. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Perubahan pola hidup yang seperti ini juga tidak mudah dilakukan oleh orang, kecuali dia memiliki keimanan melaksanakan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga puasa ini merupakan satu syariat yang amat penting di dalam Islam, agar manusia itu hidupnya tidak tersesat, karena dia mampu mengendalikan hawa nafsu. Orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, maka hidupnya akan mudah tersesat. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Bisa berbuat apa ini? Karena kondisi hatinya itu juga mudah berbolak-balik. Kalau dipengaruhi hawa nafsu, maka bisa berbolak-balik. Yang indah akan menjadi buruk, yang buruk bisa menjadi indah. Itu karena dorongan hawa nafsu. Itu begitu pentingnya syariat puasa ini, supaya orang itu tidak tersesat di dalam hidupnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini dikatakan juga sebagai yang bermakna membakar. Yang bermakna membakar. Karena turunnya di musim yang panas dan juga bermakna membakar. Apa yang dibakar oleh Ramadan? Yaitu dosa-dosa kita. Ini yang utama. Karena
Ujung dari ayatnya la'allakum tattaqun, agar kalian atau mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan ini membakar, maka yang utama yang kita kerjakan adalah bagaimana supaya selama Ramadan itu dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut juga Ramadan itu di samping sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Apa berkah Ramadan? Banyak sekali. Di antaranya pahala amal kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika amal itu nilainya dilipat gandakan oleh Allah, maka semakin banyak dosa itu yang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kebaikan, kesolehan yang kita lakukan akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau dilipat gandakan, maka semakin banyak dosa kita itu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sebenarnya sesungguhnya kebaikan itu akan menutupi keburukan kita. Dalam arti kata yang lain, setiap amalan-amalan saleh kita akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu keberkahan di bulan Ramadan. Di samping itu juga di dalam bulan Ramadan itu diturunkan satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Kemudian Allah memberikan pahala amal itu bahkan tidak berbatas. Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan benar puasanya, semata-mata karena iman kepada Allah, karena menjalankan perintah Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini program Allah. Kalau diibaratkan dari program pemerintah begitu ya, bagaimana supaya program ini sukses? Allah juga begitu. Bagaimana hamba Allah yang beriman itu mampu melaksanakan program Ramadan itu? Maka ketika pemerintah memiliki program, di situ diberikan stimulan itu, diberikan stimulan, perangsang supaya masyarakat mau melaksanakan. Misalnya program KB dulu ya, program KB, supaya masyarakat mampu melaksanakan program KB, maka diberikan stimulan di situ, dibebaskan biaya untuk kesehatan, dibebaskan ini dan itu. Allah juga demikian, memberikan stimulan di dalam program Ramadan itu. Apa stimulannya? Itu tadi, melipat gandakan pahala puasa, memberikan jaminan orang yang berpuasa dengan benar diampuni dosa-dosanya, dan di akhirat akan disediakan pintu khusus bagi orang yang berpuasa yang disebut dengan Babur Rayyan, yaitu pintu memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak stimulan Allah di bulan Ramadan itu. Memberikan makanan berbuka. Kalau kita puasanya ingin berlipat ganda pahala puasa kita, di antaranya diberikan jalan, memberi makanan berbuka, kita akan memperoleh pahala sebagaimana orang yang berpuasa yang kita berikan berbuka itu. Ini luar biasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut juga di situ dibukanya pintu langit. Nah, ini luar biasa.
Artinya setiap doa yang dipanjatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia melaksanakan ibadah puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rangkaian ayatnya adalah 183 sampai dengan 187 di dalam surat Al-Baqarah. Ini menceritakan tentang puasa semuanya. Tidak ada ibadah yang serinci puasa dijelaskan Allah di dalam Al-Quran Karim. Sampai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Orang-orang yang sudah berpuasa Ramadan ini ketika dia tengadahkan tangannya bermohon kepada Allah, Allah akan ijabah. Uji da'wat da'i idza da'a. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Doa apa yang terbaik? Nah ini juga kalau kita hanya minta dunia itu terlalu remeh gitu ya. Maka ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa apa yang semestinya aku panjatkan kepada Allah di malam-malam bulan Ramadan, khususnya di malam-malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang luar biasa. Kalau hanya minta dunia, di luar Ramadan masih banyak waktu kita minta dunia. Maka khusus Ramadan kita minta yang lebih tinggi itu, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ini yang utama. Minta surga dan dijauhkan dari neraka. Permintaan yang luar biasa yang semestinya kita panjatkan di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak sampai mendapatkan ampunan di bulan Ramadan yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman, ini kata malaikat Jibril yang pernah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril, ini kalau malaikat yang sudah menceritakan kepada Rasulullah, maka malaikat itu tahu kehidupan di luar dunia ini. Dia mengatakan, budun man adraka Ramadan fala yughfaru lahu. Celaka orang yang ketika dia dipertemukan dengan Ramadan, man adraka Ramadan falam yughfar lahu, tetapi setelah Ramadan pergi dari dia, dosa-dosanya dia tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang mestinya kita raih. Di bulan Ramadan kita berbanyak amalan-amalan ibadah kita, dan itulah yang akan bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Di samping doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelang Ramadan itu di mana-mana orang menyambut kehadirannya. Orang tidak akan bisa menyambut Ramadan kalau dia sendiri tidak kenal Ramadan. Kalau kita tidak kenal seseorang, tentang kemuliaan seseorang, ya biasa-biasa saja kita. Tetapi kalau kita kenal seseorang, orang ini orang mulia, orang yang pandai dan lain sebagainya, tentu kita akan menyambutnya. Karenanya kita mesti mengenali Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita benar-benar akan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Kita sambut kehadiran Ramadan. Tentunya menyambut tamu Ramadan itu perlu persiapan, seperti kita menyambut orang-orang mulia yang akan datang ke rumah kita. Ada persiapan. Karena kita memahami, mengenal Ramadan, maka kita persiapkan. Dan kalau kita tidak persiapkan, kita tidak akan mendapatkan kemuliaan
kemuliaan dari orang-orang tamu yang mulia. Tidak sekedar bertamu orang mulia itu, tapi membawa oleh-oleh yang banyak. Itulah berkah Ramadan. Yang perlu kita persiapkan adalah ilmu tentang Ramadan. Karena sudah tinggal beberapa saat lagi kita masuki Ramadan. Kalau kita memiliki ilmu tentang Ramadan, maka banyak hal yang bisa kita raih di bulan Ramadan. Kita bisa puasa dengan benar kalau kita memiliki ilmu tentang Ramadan, tentang puasa. Kita akan bisa sholat tarawih, sahur dan berbuka dengan baik kalau kita memiliki ilmu tentang Ramadan. Kita persiapkan ilmu. Dan yang kedua seperti tadi, kita persiapkan rohani kita, keimanan kita. Iman ini agar kita terus baik, sehingga masuk Ramadan kita di dalam keadaan yang prima iman kita, dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan persiapan yang ketiga adalah tidak kalah pentingnya persiapan jasmani kita, fisik kita. Maka sekarang ini kita persiapkan kesehatan. Yang biasa pergi yang tidak ada gunanya, kita kurangi. Makan kita juga atur dengan sebaik-baiknya. Tidak sembarang kita makan. Mungkin kalau tidak pernah minum vitamin, ya kita minum vitamin dengan niatan supaya memasuki Ramadan, jasmani kita itu disehatkan Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman kita, ditambahkan ilmu kita, sehingga kita dapat memasuki Ramadan itu tidak sekedar bertemu, tapi dapat menghias di bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan yang saleh, sehingga kita meraih keutamaan Ramadan dan kelak kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan kesempatan siang hari ini. Atas segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.